Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Konita, saya akan menjelaskan tentang sistematika dari bab 2 rancangan aktualisasi dan habituasi Latsar CPNS di Kabupaten Banyumas yang terbaru ya. Saya sudah menjelaskan bab satunya di video sebelumnya, silahkan dicek di link description box di bawah ini. Oke. Pada bab 2 itu terdiri dari A, identifikasi isu. Identifikasi isu ini tempat di mana kita menunjukkan masalah-masalah yang terjadi di tempat kerja kita. Dan tips dari saya untuk menyusun atau menentukan isu-isu. Nah, saya menampilkan 5 ya. Dan kegiatan yang akan kita angkat itu merupakan jawaban atau penyelesaian masalah di isu ketiga. Jadi teman-teman, tips dari saya ini, carilah masalah atau isu yang gampang dibuktikan data pendukungnya karena memang harus dilampirkan di laporan atau di rancangan aktualisasi. Misal ada foto seperti ini, ada screenshot atau ada scan dari data-data yang ada di tempat kerja kita yang menunjukkan bahwa isu-isu yang kita ambil nyata atau benar terjadi di tempat kerja kita. Dan tips kedua dari saya, carilah isu yang merupakan pendukung dari isu yang akan kita angkat aja ya. Jangan kalau justru seolah-olah itu isunya kok lebih urgent yang lain gitu. Itu karena ditanyakan oleh narasumber saya ketika seminar rancangan aktualisasi. Kenapa kok isu kita itu paling urgent, bukan yang lain, bukan nomor 1 atau nomor 5 begitu. Jadi kita tuh jangan blunder ya, jangan menampilkan sesuatu yang lebih urgent dibanding isu yang kita angkat. Misal yang sederhana aja, misalnya sarana dan prasarana dalam pembelajaran jarak jauh itu kurang memadai. Saya buktikan dengan ini, guru-guru tuh susah sinyal karena sinyalnya itu cuma 20 Mbps ketika itu. Nah, yang kedua ini kondisi perpustakaan yang kurang optimal. Saya ini lengkapi dengan standar nasional perpustakaan SMP yang menyebutkan bahwa lokasinya, luasnya, jumlah bukunya itu seberapa, dan itu tuh tidak terjadi gitu di SD saya ya. Realitanya berbeda gitu. Jadi ini merupakan masalah juga. Kemudian ini isu yang saya akan angkat, saya lengkapi dengan distribusi frekuensi rata-rata nilai muatan IPA tadi, karena tadi saya akan mengangkat pembelajaran IPA ya. Nah, kenapa saya menampilkan distribusi frekuensi? Sebenarnya bisa aja pakai screenshot dari tabel Excel kita, atau bisa juga dengan foto-foto lembar jawab siswa yang menunjukkan bahwa nilainya kurang. Tapi biar meyakinkan ya, lebih ilmiah gitu, saya menampilkan distribusi frekuensi rata-rata nilai muatan IPA gitu. Dan kemudian ini bisa aja hanya dengan kurang optimalnya masa pengenalan lingkungan sekolah. Itu kan sepele ya sebenarnya tuh. Ini sebenarnya masalah muncul karena pandemi gitu. Dan kemudian tidak berjalannya kokulikuler dan ekstrakurikuler pada masa pandemi. Ini juga sebenarnya sepele, tapi juga mungkin masalah. Karena study tour pada tahun 2018 adalah studi tour terakhir sebelum pandemi. Jadi itu sebenarnya anak-anak kasihan juga gitu. Tapi tidak lebih urgent dibanding harus menyelesaikan masalah saya, yaitu yang pembelajaran IPA-nya tuh hasil belajar siswa tuh tidak memuaskan gitu. Dan kemudian pada B ini kita harus menganalisis isu menggunakan APKL dan USG. Ini penting juga ya, kemarin saya tuh bingung banget apa sih APKL dan USG itu sebenarnya. Dan saya tuh nggak tahu sampai akhirnya di coaching oleh coach yang luar biasa. Kita tuh sampai nangis-nangis ya. Nah, oke. Di sini di tabel ini kita lihat ada masalah-masalahnya, masalah-masalah atau isu-isunya.
dan ada angka-angkanya. Angka-angkanya ini adalah sangat kuat pengaruhnya pada angka 5, 4 itu kuat pengaruhnya, sedang pengaruhnya, 2 kurang pengaruhnya, dan sangat kurang berpengaruh pada angka 1 ya. Dan untuk APKL ini akan menghasilkan 3 isu teratas yang nanti akan kita analisis kembali menggunakan USG. Jadi dari APKL ini kita dapat 3 masalah utama atau masalah yang paling urgent gitu ya. Kemudian kita nanti analisis kembali. Dan untuk mendapatkan nilai tertinggi pada kegiatan kita, tentu kita kasih yang tinggi-tinggi ya, 5, 4, 4, 4, 4 gitu. Untuk mengisi ini, saya itu nggak tahu ya ini betul apa enggak, tapi semua peserta di grup saya itu melakukan seperti ini. Jadi kita pertama lihat isu kita. Jadi pertama kita lihat isu kita. Isu kita misalnya kurang sarana dan prasarana dalam pembelajaran jarak jauh, itu pasti A-nya tinggi ya, karena kan knownness banget, itu kekinian banget masalahnya karena pandemi kan sekarang ini. Nah jadi saya meninggikan di APKL, tapi kan harus lebih rendah daripada kegiatan kita, isu di kegiatan kita, jadi itu saya turunkan di kekhalayakan ya Kak, ini kekhalayakan. Apakah ini menyangkut hidup orang banyak? Gitu kan enggak ya, hanya siswa-siswi saja gitu. Kemudian kurang optimalnya pemanfaatan Kalisube, SD Negeri Kalisube. Nah ini tuh enggak terlalu update karena masalahnya udah dari zaman dulu gitu. Jadi saya turunkan di nilai aktualisasi, ya ampun, nilai di aktual gitu. Dan yang lain itu disesuaikan saja, pokoknya kita tuh hanya ambil 3 terbesar gitu, 3 yang menurut kita tuh paling bagus lah dibanding yang lain gitu. Nilainya disesuaikan aja, yang penting kita tuh maksimalin di masalah kita. Lanjut, kan kita udah dapat nih 3, 1, 2, 3. Nah kita analisis kembali, kita tulis lagi nih, kita tampilkan lagi 3-nya ini di metode USG pada tabelnya. Nah untuk tabelnya ini sama, kita harus kira-kira yang ranking 1 tuh mana dibanding yang ini gitu, tapi harus sesuai juga sih dengan yang ini. Jadi kalau misalnya ini ranking 2 gitu ya, ini juga ranking 2 juga lah, biar tidak ada pertanyaan gitu. Jadi juga harus disesuaikan. Jadi APKL ini hubungan dengan USG itu ada ya, dari APKL lalu di USGN. Kemudian dapat kesimpulan bahwa dari USG itu kita perlu memberikan langkah strategis ya untuk menyelesaikan masalah kurangnya pemahaman konseptual IPA. Oke, kita masuk ke analisis penyebab isu. Analisis penyebab isu ini menggunakan diagram Fishbone. Diagram Fishbone ini adalah diagram yang digunakan untuk mencari penyebab-penyebab isu yang nantinya kita angkat sebagai kegiatan. Maksudnya gimana nih? Kan kita punya indikator, misalnya man, method, milieu, measurement, dan material. Nah, ujung-ujungnya dari penyebab-penyebab ini menyebabkan kurangnya pemahaman konseptual IPA di siswa kelas 5B SD negeri tempat saya mengajar. Oke. Nah, main ini kan dari orangnya, misalnya gurunya yang bermasalah, siswanya yang bermasalah. Dan dari sini, dari penyebab yang ada di indikator ini, kita angkat salah satunya jadi kegiatan. Maksudnya gimana? Jadi misalnya guru belum optimal menggunakan platform digital. Nah, ini kita angkat jadi kegiatan dengan cara menyelesaikan penyebab ini. Misal nih, saya ini membuat quizzes sebagai media pembelajaran. Nah ini kan jadi optimal dengan penggunaan platform digital si quizzes tadi. Jadi kegiatannya adalah menjawab penyebab isu di masing-masing indikator yang kita pilih. Misal dari metode pembelajaran daring masih monoton, saya cari kegiatan yang menjawab ini, permasalahan ini, sehingga misalnya pakai games yang menarik biar nggak monoton lagi. Kemudian siswa jenuh nih dalam pembelajaran daring,
Kenapa ya? Karena masih monoton tadi ya. Jadi saya tuh cari kegiatan yang lebih menarik, misalnya bikin video interaktif. Nah, kemudian measurement. Kan measurement ini pengukuran, guru tuh sulit mengawasi evaluasi pembelajaran. Jadi saya tuh bikin evaluasi pembelajarannya pakai platform digital juga, pakai Whiteboard misalnya gitu ya. Atau pakai Google Form yang lebih kekinian lah, yang lebih bisa terdeteksi gurunya gitu. Jadi tuh memang harus kegiatannya tuh harus menjawab di Fishbone ya, jadi bukan asalan gitu. Nah, penyebab-penyebab prioritas tadi ini ada di Fishbone ya, ini loh. Jadi tuh gagasan penyebab isu tuh harus menjawab dari Fishbone tadi, menyelesaikan penyebab isu menyelesaikan penyebab isu material gitu. Di bab 2 gampang ya, gampang dong, semangat ya. Nah, ini nanti saya jelaskan di video selanjutnya aja ya, karena terlalu lama. Selamat mengerjakan.